sekali teman-teman semua, ketika kita memasuki kota Madinah, itu seakan masuk ke dunia lain, ada dimensi yang berbeda, seakan kita masuk ke dunia lain. Ketenangannya itu sangat-sangat berbeda. Demi Allah saya katakan, dan bukan saya pribadi yang merasakan seperti ini. Hampir seluruh pengunjung kota Madinah ataupun memang seluruhnya merasakan hal demikian, karena memang kota Madinah itu very different, sangat-sangat berbeda dari kota lainnya, bahkan melebihi kota Makkah itu sendiri. Keterangannya tidak ada banyak. Ya, sebelum itu karena kota Madinah telah Allah janjikan akan kecintaannya kepada siapapun yang datang berziarah ke kota Madinah. Disebutkan dalam hadis Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama ahbabta ilaina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana Engkau jadikan kami cinta kepada kota Makkah atau lebih cinta daripada kota Makkah itu sendiri. Dan subhanallah, memang faktanya seperti itu. Kota Madinah lebih tenang, damai dibanding kota Makkah. Ini bisa tanyakan langsung kepada siapapun yang pernah ke sana, baik umrah ataupun haji. Mungkin dari pengalaman dari Ustaz dari kemarin. Betul kan ya? Betul. Dan kota Madinah ini sangat istimewa teman-teman semua. Bagaimana disebutkan dalam hadis Muslim juga, Nabi SAW bersabda, Innal iman la ya'tizu ila Madinah kama ta'tizu hayyat ila juhriha. Sesungguhnya keimanan itu akan keluar dari kota Madinah. Innal iman la ya'tizu ila Madinah. Sesungguhnya keimanan itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Itu bisa dicatat, bisa dijadikan faedah seperti ini, ataupun kalian hafal beberapa Madinah. Semua dengan hafal faedah seperti ini, jadikan kalian lebih semangat lagi bisa kuliah ke Madinah ataupun ke Innal iman la ya'tizu ila Madinah kama ta'tizu hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan itu akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika datang suatu zaman dan banyak sekali fitnah, banyak sekali syubhat, banyak sekali penyimpangan, maka kota Madinah ini akan senantiasa terjaga keislamannya, senantiasa terjaga kemurniannya, bahkan hingga saat ini. Alhamdulillah ada iman. Juga kita lanjut ke ada satu keutamaan lagi, bahwa barang siapa man sabara ala al-ahwa'i Madinah wa shidda fiha asyra'a lahu yawmal qiyamah. Jadi ada keutamaan orang yang bersabar di kota Madinah. Mungkin ketika kita di Indonesia, ya, ketika sabar kita tidak dapat syafaat atau keutamaan khusus. Sebagaimana saya baca-baca, menjadi WNI adalah ujian terlama. Jadi warga Indonesia adalah ujian terlama. Tapi kita nggak bisa dapat syafaat kecuali di Madinah, tinggal di Madinah akan mendapat syafaat. Kalau yang disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang bersabar atas ujian dan cobaan yang ada di Madinah, maka aku akan jamin syafaat di hari kiamat. Dan bahkan apabila dia dikuburkannya di bangkit, akan dapat syafaat lagi dari Rasulullah SAW. Man mata fil Madinah asyfa'atu yawmal qiyamah. Dalam riwayat disebutkan Madinah di sini adalah itu baki, kuburan baki yang berada di samping timur kiblat, timur kiblat, mana para sahabat dikuburkan di sana, para tokoh-tokoh dahulu. Dan sekilas tentang keutamaan kota Madinah. Semoga kecintaan kita dan kalian terus bertambah dengan kepada Rasulullah SAW. Lalu alumninya banyak yang berkiprah di kancah nasional dan internasional. Sebagaimana yang kita tahu, banyak sekali Sadi Zakibar, kita tahu Firanda Allah, Sajjad Salamat, Khalid Salama, Ustaz Dr. Hidayat Wahid, dan banyak sekali alumninya. Sekilas tentang
sejarah Madinah. Jadi yang dalam Masjid Quba, lalu Masjid Jumu'ah, lalu Masjid Nabawi. Yang bahas sedikit tentang sirah hijrahnya Nabi SAW. Jadi ketika Nabi hijrah sampai di Madinah, beliau sampai di sebuah desa namanya Quba, yaitu Quba. Jadi Quba ini bukan bagian dari Madinah dulunya, melainkan di luar dari Madinah. Karena Madinah dahulu itu atau Yathrib sebelum hijrah itu hanya sebatas masjid saja, Masjid Nabawi. Sekarang sudah diperluas dan semua sudah termasuk ke dalam Madinah. Sehingga ketika Nabi SAW sampai di Madinah, tempat pertama kali singgah itu di Quba, Masjid Quba. Dan lebih tepatnya lagi, Nabi SAW singgah di salah satu lahan ya, karena waktu itu siang hari dan Nabi kelelahan, di akhirnya bersandarlah di sebuah kebun, dan Abu Bakar lah yang menaungi beliau agar supaya tidak kepanasan. Dan tempat ini disebutkan Mustadhar, Bustan Mustadhar. Ini saya akan searching di Mustadhar. Sangat indah sekali dan luar biasa kota Madinah ini sekarang perkembangannya jauh lebih baik. Nah, ini adalah tempat di mana Nabi SAW datang pertama kali ke Madinah, yaitu Bustan Mustadhar. Nah, ini adalah tempat ya, atau taman Mustadhar atau taman naungan, karena Rasulullah SAW datang ke tempat ini dalam keadaan panas. Ya, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menaungi kepala beliau supaya tidak bercucuran keringat. Kita bisa lihat videonya supaya seindah seperti ini. Dan di Bustan Mustadhar ini bagaimana pemerintah Arab Saudi ingin memberikan nuansa sirah yang lebih dekat. Jadi akhirnya ada sebuah teater yang menampilkan bagaimana kaum Ansar yang menyambut Nabi SAW di Madinah dipraktekkan di sini dengan ucapan bahasa Arabnya dan juga pakaian-pakaian lamanya seperti yang لحظة إنسانية عظيمة تحولت إلى أثر خالد في السيرة. هنا في بستان مستضر في أحد أهم المعالم بالمدينة المنورة، في أول موضع استقبل به الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة. قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من أشعة الشمس. بستان مرتبط بالسيرة النبوية ويحمل السكينة والهدوء وإحساس قريب منك تلك الأيام المباركة. واليوم تقدر تتعرف عليه عبر تجارب حسية مختلفة بالإضافة إلى الشرب من بريئة. التجربة متاحة للجميع وأسعار التذاكر مناسبة للجميع. الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو عند وصولك تقدر تطلب التذكرة. وبالنسبة للموقع على طريق الهجرة غرب مسجد الكوره. Sejarah Islam. Bagi yang belum tahu, yang bisa dicatat, Masjid Quba adalah masjid pertama dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Jadi ketika ditanya masjid mana yang dibangun pertama kali dalam sejarah Islam adalah jawabannya Masjid Quba. Meskipun para ulama sirah berbeda pendapat, ada yang mengatakan Masjid
Masjid Nabawi, tapi yang lebih rajin ataupun yang lebih kuat dapatnya dalam Masjid Quba. Dan subhanallah, mungkin di sini saya mau tanya, ada yang tahu gak keutamaan Masjid Quba? Yang sudah saya highlight, ada pertanyaan, ada hadiah, ada jawaban, ada hadiah. Terus ada yang tahu keutamaan Masjid Quba? Dari santri mungkin? Ya, enggak ya? Kita ada story challenge khusus. Ada nggak dari santri? Saya keluarkan aja. Ya. Gimana, ada nggak? Ayo minta bantuan ke musiknya sama ceng. Gimana coba? Gimana? Apa itu setara dengan pahala umrah? Ketika ziarah ke sana kah atau apanya? Ya, betul. Salat 2 rakaat di Masjid Quba setara dengan pahala umrah. Siapa namanya? Boleh guys. Betul sekali teman-teman semua. Sebenarnya dalam satu hadis yang boleh dicatat juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, kana lahu thumma shalla rak'atain kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dengan sengaja berniat datang ke Masjid Quba dan mendirikan salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh. Terus sekali apa yang Pak Is sampaikan, pahala 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umroh. Baik, salat apapun itu, pahalanya tetap sama. Ya. Sedikit saja ya. Nanti yang lain juga boleh untuk berpartisipasi, lumayan bertambahnya. Begitu. Jadi keutamaan Masjid Quba adalah siapa yang sholat di dalamnya mendapatkan pahala yang setara dengan umrah. Meski kalau bagaimanapun pahala umrah itu tersendiri lebih afdol. Dan lebih afdolnya lagi ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, datang pagi hari di hari Sabtu ya, seperti hari ini, hari Sabtu langsung ke Quba, itu lebih afdol dan berjalan kaki. Kalau kami di Madinah itu ada sebagian teman ya yang punya namanya apa, rutinitas lari ke kota Madinah. Jadi sebagian teman yang suka lari, mereka startnya itu dari kampus menuju Masjid Nabawi, karena memang hampir seluruh kota Nabawi itu ada trotoar untuk berjalan kaki, hingga akhirnya bisa dengan aman, tidak mengganggu kendaraan. Mereka pun berlari dari start dari kampus lalu menuju Masjid Nabawi, karena kemarin dinginnya di sana, lalu lanjut lagi ke Masjid Quba dan sholat di sana. Subhanallah, lari di mana? Yang sekali lari dapat pahala umroh, cuman di Madinah. Tidak hanya kesehatan yang didapat, tapi juga pahala akhir juga dapat. Luar biasa sekali, sangat indah. Dan Ustaz tadi ada di samping Masjid Quba ini. Lalu ada Masjid Jumu'ah, singkat saja. Masjid Jumu'ah ini adalah masjid yang dimana Rasulullah SAW sholat Jumat pertama kali dalam sejarah. Di ayat sholat maghrib turun saat ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, karena ketika Nabi sampai di Madinah ini hari Senin, lalu menetap di Madinah sampai hari Kamis, sekitar 4 hari, dan menuju perjalanan Masjid Jumat di hari Jumatnya, maka Allah turunkan ayat tentang mendirikan sholat Jumat. Dan saat itu para jamaahnya hanya 100 orang ya. Dan persis di sini Nabi SAW sholat Jumat bersama 100 orang. Dan ini adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, di mana di bawah kubah hijau ini adalah makam masjid terbaik di dunia. Khairul Bashar Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba siapa yang bisa sebutkan keutamaan Masjid Nabawi ini?
Bisa Dimas. Keutamaan Masjid Nabawi. Gampang itu keutamaan Masjid Nabawi. Tapi yang ada kaitannya dengan hadis. Ada yang saya? Oh, silakan. Siapa namanya? Apa? Amar. Iya. Gimana? Kalau sholat di Masjid Nabawi seperti sholat sebelum sholat ini biasa. Betul. Mau diam di situ atau ini? Betul sekali teman-teman. Jadi pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibanding sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram itu lebih dahsyat lagi pahalanya, 100.000 kali lipat. Jadi urutannya seperti ini. Ada Baitul Maqdis, sholat di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat, 400 kali lipat di Masjid Al-Aqsa, 1000 kali lipat di Masjid Nabawi, dan 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Itu uang rupiah atau uang Dolar. dolar? Ada di sana. Jadi seperti itu. Utama Masjid Nabawi adalah sholat yang satu kali kita kerjakan di sana, Allah lipatnya dengan 1000 kali lipat, dan di Masjid Haram itu 100.000 kali lipat. Ya, suka saja. Ya, ada juga namanya wali akid. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya di sini akan ada banyak dokumentasi, bukan bermaksud untuk pamer ataupun lain sebagainya, dan bukan berarti saya sering jalan-jalan. Saya justru jarang sekali jalan-jalan. Paling kalau jalan-jalan itu ke tempat-tempat bersejarah, dan itu pun bersama lembaga resmi. Ini di paling kanan ada Wadi Akid. Wadi Akid ini atau lembah akid berlokasi di depan kampus kami. Ini misalkan backing, depannya itu Wadi Akid, dan itu sangat-sangat indah sekali dan memiliki histori Islam tersendiri. Karena Rasulullah SAW pernah melewati wadi itu dan pernah bermalam di sana, dan pernah turun ayat dalam surat Al-Ahzab di sana. Subhanallah, kita tidak hanya bisa menikmati keindahan Wadi Akid. Kebetulan tepat di depan kampus kami, sehingga saya pun seringnya lari di sini. Beda sama teman saya yang dapatkan pahala umroh ke Masjid Nabawi lalu ke Kuba, saya seringnya lari di sini karena sangat indah dan sangat indah. Dan Wadi Qana, Wadi Qana memiliki histori tersendiri karena Rasulullah SAW pernah melewati lembah Qana juga saat perang Uhud. Melewati Wadi Qana yang sangat-sangat indah, perpaduan antara gunung di sini, awan, kebun kurma, juga sungai. Jadi saya di puncak Jabal Uhud. Ada yang tahu nggak kenapa Jabal Uhud menjadi istimewa? Atau apa saja lah yang berkaitan dengan Jabal Uhud? Kenapa? Perang Uhud. Coba sebutkan 3 aja. Kenapa Jabal Uhud menjadi istimewa? Lainnya gampang kan, perang Uhud sudah disebutkan bersama. Next saja lah nanti, insya Allah ada kesempatan lain. Jadi mungkin kita kalau orang yang berziarah ke Jabal Uhud, jadi Jabal Uhud itu hanya bebatuan teman-teman. Gak ada pepohonan, betul saja. Gak ada pepohonan, gak ada hijau-hijauan, batu saja. Beda sama Indonesia yang Masya Allah ketika naik gunung udara yang segar, dingin. Beda dengan Jabal Uhud yang hawanya panas. Tapi demi Allah, Jabal Uhud lebih azam, lebih agung daripada jabal-jabal lain yang ada di dunia, di Indonesia atau di Eropa, dengan indahnya air terjun, dengan indahnya pepohonan. Kenapa menjadi lebih afdal? Karena pernah dinaiki oleh manusia paling terbaik di dunia. Soalnya alaihi afdal bashar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, ihda ya Uhud fa inna ma'aka nabiyyun was-siddiqun wa syahidan. Ketika Nabi SAW menaiki Jabal Uhud, Jabal Uhud ini bergetar, teman-teman. Bergetar, goncang bukan karena gempa atau apapun itu, atau fenomena lainnya, bukan karena gempa,
Tapi karena apa? Karena Nabi SAW mengaji Uhud itu, sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ihda ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna ma'aka nabiyyun." Karena dengan kamu ada seorang nabi, yaitu aku, kata Nabi SAW. Wa as-siddiqun wa syahidan, dan Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, Umar dan juga Utsman, dan dua orang yang mati syahid. Ini menarik sekali teman-teman. Kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan wa syahidan, sedangkan Abu Bakar dan Umar belum meninggal, betul ya? Nabi SAW katakan dua orang yang mati syahid, padahal berada di sampingnya. Nah, itulah kemukjizatan Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi mengatakan perkara itu karena hawanya, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang Umar bin Khattab dan juga Utsman meninggal di syahid. Terus jelas tentang Jabal Uhud, ini di puncak Jabal Uhud, waktu itu ya bersama teman-teman di sana. Namun saya bagi jaket karena ini musim dingin, jadi di Madinah itu kalau panas sekali sampai 45 derajat. Kalau dingin sekali. Sampai ketika saya datang pertama kali ke Madinah itu alergi, gatal-gatal karena saking dingin sekali. Nah, kita lanjut ke ini, saya tampilkan video juga biar terlalu ini. Salah satu taman di Madinah, Bustan yang biasanya sering berlangsung untuk berbuka puasa atau acara-acara. Saya kami juga dari kampus ada demikian. Tangan satu lagi sebelum lanjut ke slide selanjutnya. المدينة من بالكون يجهله ومن تراه درى عني وما شغل. المدينة هي المستشفى النفسي. فمن أراد الصحة النفسية فليذهب إلى المدينة. المدينة أجمل يعني دار الصلاح والتقوى وتحب الطلب إلى ذكرها دار حبيب عليه الصلاة والسلام. Jadi ada menarik yang disampaikan di barusan. Al-Madinah Mustashfa Nafsi. Jadi kota Madinah itu diibaratkan sebagai rumah sakit. Ini ya rumah sakit apa ya sebenarnya? Jiwa saja. Tapi dalam konteks positif ya, bukan rumah sakit jiwa dalam konteks orang yang tidak normal, tapi memang untuk menenangkan diri. Memang faktanya seperti itu. Ketika kami merasa lelah dengan perkuliahan, tinggal datang aja ke Masjid Nabawi. Toh kampus ke Masjid Nabawi cuma sekitar 6 km dan bisa menggunakan fasilitas kampus, menggunakan bis atau juga taksi, mudah sekali. Dan subhanallah banyak sekali kisah-kisah dari teman-teman yang memiliki kesusahan belajar, ada yang kerja juga memiliki kesusahan mencari penghasilan. Jika datang ke Madinah, merenung di sana, berniat ketika membaca Al-Quran, Allah mudahkan semuanya. Subhanallah, apalagi ketika masuk ke dalam Raudhahnya, Raudhahnya Riyadhul Jannah. Itu sekilas. Kita lanjut ke fasilitas di Universitas Islam. Pertama, kuliah gratis 100%. Dan yang kedua, apartemen yang nyaman. Alhamdulillah setiap mahasiswa dapat fasilitas yang akan saya sebutkan ini. Apartemennya nyaman sekali dan alhamdulillah di UIN ini ada sekitar 25 apartemen mahasiswa internasional, di mana setiap nomor beda-beda ya bangunannya. Kalau saya pribadi alhamdulillah di apartemen 22 Ustaz, yang mana apartemen 22 ini alhamdulillahnya apartemen terbaik dan cukup luas dan nyaman sekali.
nyaman, insya Allah uang saku bulanan ya. Setiap bulan kita mendapatkan uang saku yang cukup untuk jajan, dan biasanya itu turun di sekitar 23, 24, 25. Alhamdulillah uang bulanan ini meskipun kami sedang libur di Indonesia, uang bulanan tetap jalan gitu, mencari. Alhamdulillah, saya berdoa alhamdulillah Allah masih beri kesempatan ini. Saya pun tidak mau terputus oleh misalnya pribadi. Saya ingin berbagi juga kepada kalian. Yang keempat ada uang buku setiap tahunnya. Jadi kita pun dikasih uang untuk beli buku ya, catatan untuk beli buku, untuk beli buku pada semester tahun. Dan juga transportasi bus kampus yang mengantarkan ke Sunyabawi, ke tempat-tempat wisata, dan makan di restoran kampus gratis. Kalau di sini ada MBG, kalau di sana ada MBK, makan bergizi kerajaan. Sangat bergizi sekali. Allah, kalau pagi itu kita jadi ke bawah saja. Pagi itu biasanya kita sarapan mulainya dari jam 5 sampai jam 6 sampai jam 8. Menunya itu kalau pagi insya Allah ada susu, telur 2, pasti ada telur 2. Kadang kalau orang Afrika itu tahu lah gimana mereka di negaranya laparan, kadang mereka suka minta nambah ya. Dan terima nih 2 gak cukup mereka nambah ke pelayannya. Memang dijadinya 2, terus dapat roti juga, terus dapat sereal dan air putih. Misalnya kalau pagi itu cukup gitu, roti, telur, atau ada juga namanya adas ya. Adas itu makanan Arab, semacam bumbu Arab, enak juga ya. Cuman terkadang di Indonesia tidak terlalu cocok. Kalau di siang hari, insya Allah kita mulai start makan itu jam 10 sampai jam 11. Makan berat juga ada nasi, ada spaghetti, lalu ada makan menurut saya daging ya, buah, susu dan juga Sprite seperti itu. Malam hari juga demikian, karena disesuaikan yang menu juga dengan lidah-lidah dari berbagai negara. Ada yang gak suka makan nasi, ada juga makannya itu terus mie ataupun roti seperti pagi, siang, malam, mie roti, ada juga seperti itu berbagai negara. Makanya kalau di malam hari itu kampus menyediakan spaghetti. Alhamdulillah makan bergizi kerajaan ini lebih baik. Ya, dan ini depan gedung fakultas saya, fakultas syariah. Masya Allah sekali orang sana itu Allah lebihkan hanya ke kampus pun mobilnya mewah ya. Semoga kita diberikan rezeki yang sama lah.